A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur untuk semua nikmat yang Allah berikan. Salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Ya, di sini ada bersama dengan Ading Rima dan di sana ada Abang Maki yang sedang bermain. Oke. Nah, kalau ini Abang Maki begitu. Abang Maki namanya. Kalau ini Ading Rima. Oke. Hari ini biasa kegiatan kita adalah untuk membaca buku. Bukunya berjudul, hari ini kita akan membaca buku berjudul Hijrah ke Madinah ya. Oke, sebelum kita mulai, kita ucapkan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ke Madinah. Suatu hari setelah baiat Aqabah kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan yang subur." Tempat yang dimaksud Rasulullah adalah Yastrib atau yang sekarang Madinah. Para sahabat segera berhijrah atau berpindah tempat tinggal ke Madinah. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah adalah Salamah, Abu Salamah, kemudian Amir bin Rabi'ah beserta istrinya Laila binti Abu Hashimah. Secara bertahap para sahabat pergi ke Madinah secara diam-diam, kecuali Umar bin Khattab yang dengan gagah berani mengumumkan keberaniannya. Tidak ada seorang pun yang berani mencegah Umar karena dia sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Demikianlah seluruh kaum muslim sudah pergi. Yang tersisa di Mekah hanyalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, orang yang lemah yang tidak sanggup berhijrah. Es krim mama belum hilang. Serta mereka yang dilarang dan ditahan oleh orang kafir Quraisy dari berhijrah. Sebagian kaum muslim yang sebelumnya hijrah ke Habasyah pun menyusul ke Madinah. Semuanya tinggal di rumah-rumah kaum Ansar di Madinah. Nah, kamu perlu tahu ya, Abang Maki dan Ading Rima dengarkan ya. Nah, kalian perlu tahu sebanyak 33 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang sebelumnya hijrah ke Habasyah menyusul ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib, Ummu Habibah, dan
rombongan sisa dari Habasyah baru datang ke Madinah pada tahun 7 Hijriah usai perang Khaybar. Kita lanjutkan ya. Menyadari umat Islam mendapatkan bantuan kekuatan dari Madinah, kaum kafir Quraisy melakukan pertemuan dan menyusun rencana keji di Darun Nadwa. Bismillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillah. Boleh mama lanjut ya membaca ya. Di rumah Qusay bin Kilab, apa rencananya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Malam ini jangan berbaring di tempat tidur yang biasa engkau pakai, kata Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan kepergiannya bersama Abu Bakar dengan sangat teliti. Mereka akan bersembunyi di Gua Sur. Asma bin Abu Bakar yang tengah hamil bertugas mengantar makanan. Agar mudah membawanya, dia menyembunyikan makanan di balik bajunya. Sehingga dia pun diberi julukan Zatun Nitakain, atau perempuan berikat pinggang dua. Nah, di sini kalian juga perlu tahu ya, anak-anak mama. Iya, lamanya. Ini kalau nak tahu gak kena nintoknya. Mana bulanya? Bagus, tuh di belakang. Julukan Zatun Nitakain ini sebetulnya disebabkan saat itu Asma hanya punya satu ikat pinggang, lalu dibelah menjadi dua, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk mengikat makanan. Abdullah putra Abu Bakar diminta mengamati semua pembicaraan Quraisy dan melaporkannya. Sementara itu, pembantu Abu Bakar, Amin bin Fuhairah, diminta mengembalakan kambing. Amin bin Fuhairah. Ini mana anak muda? Ini agak duduk mama dulu. Sakit kena, dudukkan mama. Sebentar aja lagi lah. Dengarkan. Amir bin Fuhairah diminta mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendapatkan susu kambing, juga menghapus jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar dari Mekah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda musyrik Quraisy berjaga di luar rumah, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk mereka bunuh. Berhasilkah mereka? Tentu saja tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan tenang sambil menaburkan tanah ke kepala para pemuda itu. Allah Maha Besar, pandangan kaum Quraisy terhalang. Para pemuda Quraisy sangat marah
ketika hanya menemukan Ali di rumah Rasulullah SAW. Mereka menyiksa dan menyeret Ali hingga ke Ka'bah. Ali tetap tidak mengatakan kemana perginya Rasulullah SAW. Nah, di sini anak-anak juga perlu tahu ya, Rasulullah SAW menaburkan tanah ke kepala para pemuda Quraisy sambil membaca surah Yasin ayat 9. Rasulullah SAW menaburkan tanah ke kepala para pemuda Quraisy sambil membaca surah Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah SAW berjalan di jalan terjal dan berbatu, bahkan berjinjit untuk menyamarkan jejak. Apa yang dilakukan Abu Bakar ketika kaki Rasulullah SAW berdarah? Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW di Gunung Sur hingga mencapai mulut Gua Sur. Abu Bakar lalu membersihkan gua, menutup lubang-lubang dengan menyobek kain miliknya, baru mempersilahkan Rasulullah SAW masuk. Begitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, hingga dia diam sejak ketika kakinya digigit binatang di dalam goa. Dia tak mau membangunkan Rasulullah SAW, tapi rasa sakit di kakinya membuat air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian menyudahi luka Abu Bakar, dan rasa sakit Abu Bakar pun hilang. Subhanallah. Orang Quraisy terus mencari Rasulullah SAW sampai di pintu Gua Sur. Gua Sur hanyalah ceruk batu yang tidak terlalu dalam. Kalau orang Quraisy melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir dan bersedih karena berpikir Rasulullah SAW akan ditemukan. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah SAW berkata dengan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pertolongannya dengan sarang laba-laba dan sarang burung di mulut gua. Orang Quraisy berpikir, bagaimana mungkin sarang laba-laba tidak rusak jika Rasulullah SAW melewatinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak ditemukan. Setelah 3 malam di Gua Sur, mereka melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Uraikir dipilih sebagai penunjuk jalan. Abdullah yang bukan orang Muslim ini sangat memahami jalan menuju Madinah. Tentu saja sebelumnya dia sudah dipastikan tidak akan berbohong dan mencelakakan Rasulullah. Amir bin Fuhairah bertugas menghapus jejak dengan kambing gembalanya. Surakah bin Malik mengejar untuk membunuh Rasulullah SAW.
Namun setiap kali sudah dekat, kudanya jatuh dan dia terpelanting. Surakah akhirnya pulang. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah. Beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusul berhijrah usai mengembalikan barang yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pondasi Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan sejak beliau diangkat menjadi nabi. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 108. 4 hari kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Takbir bergemuruh dari rumah dan jalan-jalan. Semua berbahagia dan bersukacita dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah, kalian juga perlu tahu ya anak-anak, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memusuhi orang kafir Quraisy, tetap menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sangat percaya dengan kenabian Rasulullah, tetapi sikap sombong menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, kita sudah membaca buku yang berjudul Hijrah ke Madinah. Ini seri ke-9. Nah, sekarang kita akan membaca buku yang satunya ya. Ini berjudul Kerjasama dan Memperbaiki Diri. Nah, di sini implementasinya dalam kehidupan si Adit, pemeran utamanya. Nah, ada Kak Hakim, Mehmet, Bukun, Rara, Mimi, Bunda, Ustadz Iqbal, Ibu Guru Risma, Ayah. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama dan memperbaiki diri. Abid, Kak Hakim, sudah malam sayang. Tidur yuk, biar besok bangun subuhnya lebih mudah, kata Bunda. Iya Bunda, Abid ambil buku dulu ya. Bunda kemarin belum selesai cerita tentang Rasulullahnya, kata Abid. Dia lalu menyiapkan bukunya sebelum tidur. Kak Hakim juga mau ikut dengerin ya. Nanti Kak Hakim pindah ke kamar sendiri. Kak Hakim meminta persetujuan Bunda yang disambut anggukan semangat dari Abid. Jadi Rasulullah biasa tidur selepas Isya dan bangun pada 3 malam terakhir untuk melakukan sholat malam di Masjidil Haram. Pada malam hijrah, Ali tidur di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda menjelaskan, Abu Bakar, Ali, Asma, Abdullah,
hebat sekali. Mereka berkorban sedemikian besar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Hakim mengomentari cerita Bunda. Semua mereka lakukan karena rasa sayang dan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Bunda tersenyum. Berhijrah itu artinya juga berpindah dari hal yang gak baik ke arah yang baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, apa yang bisa kalian contoh dari peristiwa hijrah? Bunda menambahkan, Kak Hakim dan Abid kemudian membuat daftar yang akan mereka perbaiki. Yang pertama, tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Yang kedua, merapikan tempat tidur setiap pagi. Dan yang ketiga, menyisihkan uang jajan lebih banyak untuk berbagi dengan orang lain. Yang keempat, tidak berebut saat makan atau bermain bersama. Dan yang kelima adalah ganti baju, menyiapkan tas dan sepatu di tempatnya sepulang sekolah. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada cerita tentang implementasi dari kejadian hijrah ke Madinah, yaitu berjudul kerjasama dan memperbaiki diri. Jadi anak-anak di sini kita ajarkan untuk memperbaiki segala apa yang belum belum sesuai ya. Nah, di sini ada catatan loh untuk ayah dan bunda. Bunda dan ayah. Nanti mama membaca lagi lah. Bunda dan ayah, ada satu doa yang sudah biasa kita baca sejak masih kecil dan kita biasakan kepada anak-anak kita setiap hari saat bangun pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah menahan roh kami sementara dalam tidur kami, dan kepadanya lah kami kembali. Awalnya saya berpikir doa itu adalah ungkapan syukur karena Allah mengizinkan kita untuk hidup lagi setelah dimatikan dengan tidur. Saya baru menyadari bahwa dahsyatnya doa itu ketika menyimak sebuah kajian seorang ustaz. Kata nusyur berarti dari kata nasyara yang artinya sesuatu yang tersebar, mencari bekal untuk kembali. Dalam doa bangun tidur, nusyur disandingkan dengan kalimat ilaih kepada Allah, seolah kita bicara kepada Allah. Ya Allah,
akan beraktivitas mencari bekal untuk kembali ke hadiratmu. Kalimat itu adalah janji bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Kalau ada di antara kita diberikan kesempatan hidup lagi setelah kematian, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kita pasti berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengulangi hari-hari kita yang hanya diisi dengan ketidakbaikan. Nah, kita akan berjanji untuk selalu mengulangi hari-hari kita hanya diisi dengan kebaikan dan terus berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Janji ini ternyata kita ucapkan setiap hari. Seharusnya saya dan kita semua menepatinya. Menjadi lebih baik ini berkenaan dengan kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah yang asik. Perjalanan hijrah itu diwujudkan cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya dan kebesaran cinta para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Hijrah bukan hanya berpindah tempat. Untuk kita yang hidup lebih dari 1400 tahun selepas peristiwa epic ini, hijrah juga berarti berubah ke arah yang lebih baik, seperti janji kita setiap hari saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita dari tidur. Sama juga seperti Abid yang bertekad untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, berbagi dan bekerja sama saat bermain, merapikan tempat tidur, tidak berebut saat makan, dan makin rajin menabung agar bisa menolong banyak orang. Intinya, berhijrah itu bisa dilakukan dengan menanamkan kebiasaan baik pada anak. Bunda dan Ayah, dari peristiwa hijrah kita juga bisa ceritakan kepada anak-anak bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di tempat Rasulullah SAW pada hari Rasulullah SAW dikepung oleh sekelompok orang kafir Quraisy. Ceritakan juga besarnya cinta Abu Bakar yang selalu mendahulukan Rasulullah SAW, sama seperti periode dakwah Syria ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi. Hijrah dilakukan dengan sangat cermat dan dengan perencanaan yang matang. Kisah-kisah heroik ini semoga bisa menjadi motivasi untuk anak-anak kita. Semoga kecintaan mereka kepada sang teladan Rasulullah SAW semakin bertambah. Amin, amin. Seperti doa yang selalu dipanjatkan di seluruh dunia oleh para bunda dan ayah. Mengutip lagi Pak Rena Kasali, orang tua adalah guru hidup yang paling berarti bagi masa depan anak-anaknya. Berharap kita pun kemungkinan adanya ya bunda-bunda. Ya silakan. Iya. Nah, di sini tadi sudah ada catatan untuk ayah dan bunda di dalam buku ini sesuai dengan judul bukunya. Jadi di sini kita membacakan buku ini secara tidak langsung kita juga akan mengajarkan bahwa berhijrah itu tidak hanya berpindah tempat, tapi
dari perilaku kita pun kita bisa berhijrah. Nah, dari hal-hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Semoga anak-anak kita selalu setiap saat, bukan bahkan kita sendiri bisa selalu berhijrah setiap saat, setiap hari, setiap detik kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini pula, dari kisah ini pula, Bunda dan Ayah, dari kisah ini kita juga bisa memberikan keteladanan dari para sahabat seperti Ali, Abu Bakar. Nah, seperti Ali yang sudah sangat berani tidur di tempat Rasulullah, padahal saat itu kafir Quraisy sedang mengepung beliau untuk berencana membunuh beliau. Tapi dengan gagah berani dan walaupun disiksa, dia tidak mengatakan di mana Rasulullah berada. Dan juga Abu Bakar yang selalu mendengarkan Rasulullah dalam segala hal, bahkan sampai dia terluka pun dia tidak ingin membangunkan Rasulullah saat beliau tertidur. Nah, semoga ya anak-anak kita juga menjadikan Rasulullah suri teladan yang mereka cintai, mereka sayangi, mereka rindukan setiap waktu. Sekian dulu kegiatan hari ini, semoga bermanfaat. Abang Maki juga ingin bermain, padahal sudah lumayan malam ya, tapi masih on. Oke. Assalamualaikum. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga like ya, komen doa-doa terbaik juga ya. Terima kasih.